Hai semua, ketemu lagi dengan aku di channel YouTube Cahaya Kaira. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan bagikan beberapa soal TWK yang aku dapat saat mengikuti tes SKD tahun lalu. Soalnya itu lebih mirip ke TKP ya, lebih ke penalaran dan pemahaman. Jadi seperti apa soalnya? Ikuti terus. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan ya, share juga ke semua akun media sosial kalian ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Contoh upaya penerapan nilai kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan sila pertama adalah A. Melestarikan gotong royong, B. Beribadah tepat waktu, C. Membantu teman-teman di sekolah, D. Mengikuti ajaran agama orang lain, dan E. Menegakkan ajaran agama dengan segala cara. Oke, yang mana nih kira-kira teman-teman? Kita bahas bersama. Untuk sila yang pertama, berarti berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dari option A, melestarikan gotong royong, itu tidak termasuk. B. Beribadah tepat waktu, kita simpan dulu. C. Membantu teman-teman di sekolah juga tidak. D. Mengikuti ajaran agama orang lain, itu bertentangan ya. Yang E. Menegakkan ajaran agama dengan segala cara, itu pun bertentangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Beribadah tepat waktu. Oke, untuk soal selanjutnya, berikut ini salah satu ciri orang yang bermoral Pancasila ialah A. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat, B. Perbuatannya menguntungkan orang banyak, C. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri, D. Berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan, dan E. Segala masalah diselesaikan dengan musyawarah. Oke, yang mana nih kira-kira teman-teman? Kita bahas bersama. Untuk option A, segala tindakan mendapat pujian dari masyarakat, itu tidak ya. B. Perbuatannya menguntungkan orang banyak. Nah, orang banyak di sini bisa jadi hanya sekelompok orang saja ya. C. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri. Masyarakat di sini ada cluenya masyarakat ya, bisa jadi ya. D. Berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Ya. Tapi belum, segala masalah diselesaikan dengan musyawarah. Oke, di sini yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena itu menyangkut kepentingan umum untuk lingkup yang lebih luas ya. Oke teman-teman, jadi dalam menjawab soal teman-teman tuh harus super hati-hati ya, karena dalam setiap option itu memiliki kemiripan dan hampir semua jawaban itu benar. Tapi teman-teman harus bisa memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta menulis semasa Bung Hatta menjabat sebagai wakil presiden, setiap akhir bulan ada sisa anggaran belanja rumah tangga wakil presiden. Sisa anggaran dikembalikan ke kas negara. Sejalan dengan prinsip hemat dan jujur Bung Hatta, tidak satu rupiah pun uang negara dihamburkan di luar keperluan kedinasan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari cerita di atas, sikap yang tercermin pada Bung Hatta adalah A. Menghargai uang negara, B. Menunjukkan sikap seorang yang profesional, C. Menunjukkan sikap seorang yang berintegritas, D. Menunjukkan sikap bela negara, E. Menunjukkan sikap sederhana. Oke, kita langsung bahas. Menghargai uang negara, itu mungkin ya, kita simpan dulu. Selanjutnya, menunjukkan sikap seorang yang profesional. Profesional sendiri itu lebih kepada pekerjaan ya. Dan yang C, menunjukkan sikap seorang yang berintegritas. Oke, di atas disebutkan bahwa sejalan dengan prinsip hemat dan jujur Bung Hatta ya, tidak satu rupiah pun uang negara dihamburkan di luar keperluan kedinasan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Integritas sendiri itu termasuk kejujuran. Oke, kita simpan dulu. D, menunjukkan sikap bela negara. Bela negara lebih ke perjuangan ya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya menunjukkan sikap sederhana. Oke, dari jawaban option A sampai E yang paling tepat adalah C, menunjukkan sikap seorang yang berintegritas. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. Mahkamah Agung, B. KPK, C. Mahkamah Konstitusi, D. Badan Pemeriksa Keuangan, atau E. Komisi Yudisial. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, pada pasal 7B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ sudah jelas tertulis bahwa usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, Mahkamah Konstitusi. Oke, itu tadi beberapa soal TWK penalaran dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.